Islam waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya hormati, ini ada Wakil Ketua Dewan Pusat Tarekat Islam Pak Muladi, dan pengurus Dewan Pembina Wilayah Tarekat Islam Sumatera Utara serta pengurus Dewan Pimpinan Cabang Tarekat Islam Sumatera Utara. Ini yang di belakang, Pak, maju aja Pak, yang mengurus peserta musyawarah wilayah, baiknya maju ke depan saja Pak. Jelas, karena slide-nya terbatas jangkauannya sampai ke belakang. Kayaknya kurang jelas. Kayak kurang jelas gambarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Presiden Nasional Kangkistia Tarekat Islam tentang Mula Tarekat Islam sejak tahun 1905. Bisa slide berikutnya Pak. Oh yang penuh. Lagi Pak. Ya, lagi. Baik. Bicara tentang tarekat Islam, harus kita melihat apa yang dilakukan oleh Haji Samanudi dan kawan-kawan di Laweyan pada tahun 1905. Saat itu memang terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait dengan fashion. Waktu itu batik tulis itu menjadi dominasi yang biasanya dipakai oleh para kaum bangsawan, hingga pakaian batik itu, kain batik yang tulis saat itu bisa dijadikan sebagai alat gadai. Kalau sekarang setara mungkin dengan pajero, mereka begitu. Kalau dulu pakaian batik tulis itu bisa digadaikan. Nah, jalan dengan perubahan fashion dan ditemukannya industri batik kanting, batik cap, akhirnya di Laweyan menjadi pusat industri batik. Sanalah betulnya kaum pribumi itu 75% menguasai perekonomian di Surakarta, itu di Laweyan. Misalnya kaum Tionghoa dan kaum Eropa, lalu para pedagang-pedagang lainnya, tapi pribumi saat itu menguasai ekonomian sekitar 75. Kenapa Haji Samanudi membuat Tarekat Dagang Islam? Awalnya itu restoran. Kalau sekarang itu kayak organisasi Bank Swakarsa, karena di sana hartanya sangat berlimpah di Laweyan, jadi perlu tenaga organisasi pengamanan yang mengamankan hartanya di sana. Nah, 1905
sangat berkembang dan rekso berubah menjadi konskin, tapi ini tidak berlaku lama, lalu berubah menjadi syarikat dagang. Jadi SDI itu sebagai organisasi pribumi yang dimulai dari Laweyan dengan modal ekonomi yang kuat untuk menjadi sebuah perlawanan kaum pribumi melawan penindasan dari politik. Maka babak baru pun dimulai dari Syarikat Dagang Islam lalu menjadi Syarikat Islam. Mungkin Bapak itu banyak yang belum tahu. Aman Budi pun penulis buku judulnya Akhirnya Syarikat Islam. Itu dalam bahasa Jawa dan sudah di artinya itu maksudnya organisasi Syarikat Islam. Nah itu sangat gamblang Taman Budi penulis itu. Maksudnya organisasi Syarikat Islam itu yang pertama dia harus saling tolong menolong terhadap anggotanya. Jadi kalau ada anggota yang kesusahan, seluruh anggota Syarikat Islam itu harus membantu. Kemudian yang kedua, berjiwa welas kasih. Yang ketiga, selain banyak menolong, tidak meninggikan ego ya. Jadi kalau sebetulnya kalau rapat buka meja, digong perasaan orang lain, sebetulnya itu bukan tradisi Syarikat Islam. Ya. Jadi Taman Budi itu sudah nulis itu dalam bukunya, judulnya Artinya Syarikat Islam. Anggota Syarikat Islam tidak boleh menyakiti perasaan anggota lain dan selalu merendahkan. Maksudnya bukan merendahkan derajatnya, tapi merendahkan hati. Jadi kalau rapat buka meja, tujukan gitu ya, melukai hati orang lain, itu bukan orang Syarikat Islam. Itu dalam buku yang pertama sebelum kita mengenal program asas. Saya punya kopian bukunya, kalau mau itu dibaca boleh. Nah, lalu berkembang menjadi Syarikat Islam, kemudian menjadi Sentral Syarikat Islam. Kongres yang kedua di Sentral Syarikat Islam ini karena waktu saya sangat dekat, jadi saya mau tegas saja di Bandung itu dengan jiwa besar pemerintahan. Saya punya transkrip ceramahnya, pidatonya Mas Cokro Aminoto selama 2 jam berbahasa Belanda. Ini yang perlu dicermati. Nanti kaitannya dengan dakwah ya. 16 Oktober pada tanggal 17 sampai 24 Juni 16 itu ada kongres di Sentral Syarikat Islam di Bandung. Nama pidato yang paling terkenal adalah, nah ini menarik, yang dimaksud dengan pemerintahan sendiri oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto itu adalah dimulai dari pemerintahan desa. Jadi Cokro mendesain kalau desanya kuat maka negaranya kuat. Lalu desa dengan sumber daya alamnya itu dikelola secara baik. Jadi orientasinya bukan dari kota sebagai pusat industri, tapi masyarakat digunakan itu dari desa. Jadi kalau desanya kuat, maka negaranya akan kuat. Nah itu insan
pidato Debestur. Lalu siapa yang hadir di situ di kongres itu? Yaitu Neville dan Barr. Neville, tahu kan? Yang membawa paham komunisme dan SDP-nya ya. Neville hadir di sana dan langkah dia terbukti oleh Ki Hajar Dewantara. Sekarang dulu itu namanya seperti Yaniklat. Kenapa? Karena dalam kongres itu orang yang ingin masuk tarekat Islam dan dia bukan orang Islam, maka hendaklah dia meninggalkan agama lamanya dan masuk untuk menjadi agama baru Islam, baru dia bisa masuk tarekat Islam. Itu perdebatan yang menarik. Sehingga Neville saat itu terganjal oleh Ki Hajar Dewantara tidak masuk ke tarekat Islam. Nah, ketika komunisme gagal di Indonesia oleh Neville, maka dari pidato Cokro Aminoto itu tentang bagaimana memulai dari desa, ketika gagal dia ke China mendirikan partai komunis China dan memulainya juga dari desa. Jadi kalau sekarang lihat di China, Tiongkok itu masih ada di desa-desa itu jadi sentra-sentra industri. Pastinya Neville berhasil di sana dan itu gagasan itu sudah ada sejak tahun 1916 oleh Cokro Aminoto. Nah, pada saat itu seperti Presiden tadi katakan, kenapa saat itu ada 2,5 juta orang masuk tarekat Islam? Itu mulai tahun. Kalau teorinya Korber, karena meniadakan Tuhan. Pertama, penguasaan tanah orang partikulir. Jadi tarekat Islam itu bisa memperjuangkan hak-hak bagaimana orang bisa memiliki kepemilikan tanah. Kalau kan reform atau reforma agraria sebetulnya sudah dimulai dari tarekat Islam. Nah, kan land reform itu biasanya berhadapan-hadapan dengan penguasa saat itu, dan karena tarekat Islam itu ada yang disebut dengan siasat, maka ada organisasi klandestin. Jadi tarekat Islam itu punya postur organisasi yang tampak juga, namanya SI Afdeling B. Afdeling B inilah yang banyak melakukan perlawanan rakyat, bukan hanya di Jawa Barat, tapi di Jawa Barat, kemudian di Toli-Toli. Itu kedua tokohnya. Yang pertama adalah Soekarno itu, kalau sekarang itu sekretaris jenderal tarekat Islamnya yang pertama namanya Soekarno. Nah, jadi kira-kira seperti itu di dalam sebuah sejarah. Maka dalam masa perjalanannya tarekat Islam saat ini ketika dipimpin oleh Hamdan Zulfa selaku Presiden Laksana Muda mulai dari tahun 2015, maka dicanangkanlah program dakwah. Jadi tidak juga tarekat Islam berpolitik praktis. Bukan berarti tidak boleh berpolitik. Tarekat Islam menjaga posisi yang sama dengan seluruh kekuatan partai politik. Jadi orang SI di dalamnya dari Sumatera Utara ada PAN, P3, KB, Demokrat. Jadi tarekat Islam menjaga posisi yang sama dengan seluruh kekuatan partai. Nah, kaitannya dengan
sebetulnya di kesempatan ini menjelaskan satu program lagi Pak. Ini bahannya nanti bisa dikasih. Ya cukup Pak. Yang tadi Presiden katakan ketika secara ekonomi dikuasai oleh umat, maka dia menjadi sebuah kekuatan. Jadi kalau kerumunan tadi sampaikan Presiden, maka bagi posisi terhadap kekuasaan itu terkadang juga masih lemah. Jadi memang perlu kekuatan secara ekonomi. Itu makanya Tarekat Islam sekarang dari sejak 2015 menekankan kepada dakwah ekonomi. Yang tadi di awal sebetulnya dalam Kongres Sentral Tarekat Islam kedua di Bandung, Cokro Aminoto telah mengeluarkan konsep gagasan sebuah negara merdeka, negara berdaulat dimulai dari kedaulatan desa ini. Penguatan desa baik secara kebudayaan maupun secara ekonomi. Nah, akhirnya baik secara politik, secara siasat, Tarekat Islam betulnya sedang memainkan peran politik yang sangat tinggi karena tadi menguasai sentral secara ekonomi. Kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan dan organisasi. Saya menjelaskan sedikit tentang pendidikan. Lanjut. Ya ini, enter aja. Saat ini seluruh sekolah Tarekat Islam itu sedang memakai kurikulum pendidikan Tarekat Islam. Jadi sekolah-sekolah Tarekat Islam itu memakai kurikulum pendidikan Tarekat Islam. Di enter aja Pak. Semalam saya bicara dengan dua wilayah, sepertinya akan ada akselerasi pendidikan Tarekat Islam di Sumatera Utara. Nah ini manfaatnya ini program prioritasnya. Kalau nanti ada sekolah-sekolah, yaitu meningkatkan daya dukung infrastruktur sekolah, manajemen mutu dan sistem informasi sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi guru pengajarnya, dan yang ketiga ini retasan desain kurikulumnya. Nah, retasan desain kurikulum ini itu tertuang dalam naskah akademik pendidikan Tarekat Islam. Sumbernya dari mana? Naskah akademik dia bersumber dari Muslim National University tentang tata pengajaran pendidikan Tarekat Islam yang pernah dituliskan oleh Cokro Aminoto, kemudian program asas dan program Andi. Halo. Hai. Yang di sebelah sana suaranya. Ya. Nah, lanjut Pak. Kita saat ini mengenal dua model sekolah. Jadi ada sekolah yang memang lahir dari rahimnya Tarekat Islam, itu biasanya di belakangnya ada nama Cokro Aminoto. Jadi Desa Pendidikan Cokro Aminoto, SD Cokro Aminoto atau SMA atau MI, TS. Biasanya itu sejak tahun 50-an. Nama-nama sekolah yang di belakangnya Cokro Aminoto. Nah, sekarang misalnya di Medan mau mendirikan sekolah, tidak apa, jadi sekolah yang sudah ada namanya Mabalulum atau namanya lain. Nah,
namanya boleh lain. Itu jadi sekolah afiliasi syarikat. Ini hubungan antara yayasan dan yayasan dan prosesnya ini sangat jelas sekali. Nah ini kurikulumnya skemanya. Kita dalam kurikulum pengibasan masuk 2013. Yang pertama adalah terintegrasi. Pengertian dari terintegrasi itu misalnya pelajaran bahasa Indonesia, subtemanya sosiodrama. Nah isinya di sosiodrama itu adalah tentang sejarah syarikat Islam. Seperti itu. Kemudian itu yang terintegrasi. Lalu yang kedua adalah kurikulum yang khas, yaitu kurikulum pendidikan syarikat Islam. Kemudian yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikulernya? Satu, harus ada FAKO, Pramuka Siap, dan TEPI, Serikat Pelajar Muslimin Indonesia. Jadi ini komponen kurikulum pendidikan syarikat Islam. Yang pertama terintegrasi, yang kedua muatan lokal atau kurikulum khas, yang ketiga ekstrakurikuler, yaitu FAKO, Pramuka Siap, harus ada sekolah itu. Lanjut Pak. Ini gradasinya kita ada dari TK sampai nah di kurikulum itu sudah disiapkan dari sistem informasi manajemen sekolah. Syarikat Islam saat ini sudah punya sistem informasi manajemen sekolah. Agar apa? Karena dalam keputusan Rapat Kajian Nasional tahun 2011 harus lahir tahun 2026 5.000 kader syarikat sebagai kader pembaru syarikat. Seperti itu Pak, karena akan terbatas. Nanti kita mulai dengan sesi. Baik,